ini amin. Wa syu'batu salisata asyarata at-tawakkulu. Qala Allah ta'ala fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa tawakkulu salasu darajatin al-ula ayyakuna haluhu bi haqqillahi ta'ala wa fisikoti bi kafalatihi wa inayatihi kahalihi fisikoti bil wakili. Para asatidzah, para bapak, para ibu, sekarang kita sudah masuk pembahasan pada cabang iman yang ke-13. Pengarang kitab menjelaskan dengan redaksinya wasyu'batus salisata asyarata. Cabang iman yang ke-13 adalah at-tawakkul, bertawakul, pasrah. Ya, pasrah diri kita hanya kepada Allah. Itu namanya tawakul. Orang sebut tawakal. Ya, boleh aja dah. Ya, tawakal, kalau tawakal sebenarnya bentuknya fi'il madi. Tawakal ya tawakkalu. Nah, kalau bentuk masdarnya tawakul. Ya, jadi kita bertawakul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi bahasanya kalau kita bilang bertawakul kurang enak. Nah, bilang kita bertawakal kepada Allah. Sebenarnya ya kalau lihat dari segi bahasa yang benar bertawakul ya. Kita bertawakul kepada Allah, bentuk masdar. Ya, kalau tawakal bentuk apa? Fi'il madi. Ya, bertawakul kepada Allah, pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatawakkalu in kuntum mu'minin." Fatawakkalu, bertawakallah kamu, in kuntum mu'minin, jika kamu itu termasuk orang yang beriman. Ya, ini tawakkalu fi'il amr, perintah. Berarti tawakal disuruh perintah itu. Ya, kita diperintahkan untuk mempasrahkan diri kita hanya kepada Allah. Ya, enggak boleh kita ya berpegangan kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah. Al-i'timad kita ya berpegangan kita hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan dalam bentuk tawakal. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau juga kami minta tolong. Jadi kita ini segala sesuatu pokoknya ingatnya sama Allah aja udah. Ya, mau ngapain aja ingatnya sama Allah mestinya. Ada urusan, ya apakah itu urusan gampang, susah, udah patokannya Allah, Allah. Ya, kalau kita kadang-kadang kurang, ya kalau duit banyak, udah lupa sama Allah. Urusan beres gitu aja, karena ngantongin duit banyak. Besok bikin acara nih, duit udah banyak di sini. Gimana urusan besok buat acara? Beres aja. Begitu. Coba kalau lagi nggak ada. Besok mau acara, duit kagak ada, masya Allah gimana nih Allah? Pada Allah ingatnya, Allah mulu dari sebutannya. Ya, gimana nih? Ya Allah, tolong dong ya Allah. Udah besok lagi nih, duit belum ada. Tuh, udah Allah mulu dah. Ya, tapi kalau duitnya lagi banyak, ya siapa juga nanya, beres. Ya, udah begitu. Benar nggak begitu? Ya, berarti kita kurang tawakal. Ya, jadi kita lebih berpegangan sama duit. Nah, begitu. Ya, nah, ini kita lagi diajarin bertawakul, ya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu menjadi orang yang beriman. Ini terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 23. Wa tawakkulu salasu darajatin. Tawakul itu dibagi menjadi 3 derajat. Yang pertama disebut itu yang paling rendah, yang kedua pertengahan, yang terakhir itu yang paling tinggi. Ya, jadi bisa aja nomor 1 nilainya paling rendah, bisa disebut duluan, bukan paling tinggi, paling rendah. Jadi disebut yang terakhir nomor 3, tapi yang paling tinggi, bisa begitu. Tapi kalau kecap pasti nomor 1, semuanya yang paling istimewa. Ya, gitu kecap ya. Kadang bilang kecap nomor 3, ya ada semuanya nomor 1. Ya, tapi kalau ini yang disebut yang pertama belum tentu yang terbaik. Ya, jadi disebut pertama, disebut yang kedua, bahkan yang disebut terakhir yang ketiga itu yang terbaik.
Jadi tawakal dibagi menjadi 3 tingkatan. Al-ula, tingkatan yang pertama, ayyakuna haluhu bihaqillahi ta'ala, bahwasanya kondisinya itu dalam hak Allah Ta'ala. Wa fisikoti, dan dalam percaya. Sikoh, percaya penuh. Bikafalatihi, dengan ya kafalah perlindungannya Allah. Wa inayatihi, inayah pertolongannya atau perhatiannya Allah. Kahalihi, sebagaimana kondisinya fisikoti bil wakili, kepercayaannya dengan orang yang dia ya pedomeni, ya tawakal, ya begitu. Nah, jadi ini yang pertama ya adalah dia senantiasa selalu ya menyatakan dirinya kepada Allah, ya artinya kafalahnya dipercaya kepada Allah, inayahnya dipercaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asaniyatu, yang kedua, ayyakun haluhu ma'allahi ta'ala kahalit tifli. Nah, yang kedua, kondisi orang ini bersama Allah itu seperti kondisi anak-anak pada hak ibunya. Ya, jadi anak kecil ya itu bagaimana ya dia selalu memberikan kepercayaannya kepada ibunya. Ya, pokoknya gampang, ada ibu aman nih. Ya itu anak kecil begitu, dikagak mau tahu pokoknya. Ya bagaimana kayak urusannya, kalau dia mau minta ya udah mintanya sama ibu, dikagak minta sama siapa-siapa. Ya walaupun di sampingnya banyak orang yang mungkin lebih bisa memberi, ya tetap dikagak minta, dimintanya sama ibunya. Ibunya mau punya duit, mau kagak punya duit, pokoknya dikagak pikirin. Ya pokoknya ibu, ya ibu. Itu anak-anak kan begitu. Ya nggak dikasih dia nangis. Nah, kita juga begitu tuh mestinya, tawakal sama Allah. Pokoknya kita mintanya sama Allah, nggak dikasih nangis. Ya. Nah, begitu seperti anak-anak ketika minta sama orang tuanya nggak dikasih, dia nangis. Ya nanti kan orang tua kesian. Ya tuh anak nangis lagi. Ya mungkin kencang lagi suaranya. Ya nggak dikasih. Akhirnya dikasih nggak sama ibunya? Dikasih. Begitu. Nah, halit tifli, seperti kondisi ya anak bihaqi ummihi, pada hak ibunya. Fainahu, maka anak itu la ya'rifu, tidak tahu ghairaha, selain daripada ibu. Dia kagak mau tahu ibunya punya duit gak, kagak punya duit gak. Pokoknya kalau dia mau minta, mintanya. Perlindungan juga begitu. Jadi kalau udah ada ibunya aman udah. Ya, bahkan itu kita ya spontanitas kalau lagi sakit lagi apa pasti yang kita panggil ibu. Nya, Umi, ya, Uma, itu pasti. Walaupun ibu kita udah nggak ada, kadang-kadang itu terlintas. Ya, kayaknya enak gitu. Kalau kita manggil ibu kita tuh enak. Itulah hebatnya seorang ibu. Ya, nah itu begitu kita kepada Allah begitu juga mestinya. Ya, udah yang ada tuh Allah aja. Allah, kita sebut Allah, Allah, Allah. Seperti seorang anak itu selalu nyebut-nyebut ibunya. Dia tidak mau tahu kecuali hanya ibunya. Wala yamza'u, dan dia tidak takut ila ahadin, kepada seseorang siwaha, selain ibunya. Tuh, sama orang dia kagak takutin. Kalau sama ibunya, ya udah dia pasti takut. Bahkan dia tidak merasa nyaman kecuali kalau didampingin sama ibunya. Tuh, anak-anak kalau udah didampingin sama ibunya, masya Allah. Kata orang kita udah anteng banget udah. Ya, seperti itu. Tapi ibunya nggak ada aja, ya rewel lagi, nangis lagi. Nah, begitu. Ya, jadi dia tidak merasa takut, tidak merasa ya faza ya ila ahadin, kepada seseorang siwaha, kecuali kepada ibunya. Wala ya'tamidu, dan dia tidak berpegangan illa iya, kecuali kepada ibunya. Fa in ra'aha, maka kalau seandainya dia melihat ibunya, ta'allaqa biha, maka dia akan terkait, tergantung biha, dengan ibunya, fi kulli halin, pada setiap kondisi, pada setiap keadaan. Wa inna bahu amrun fi ghaibati, kalau seandainya ya ada urusan-urusan yang memang ada pada dirinya, fi ghaibatiha, ya sementara ibunya kagak ada, karena awala sabiqin ila lisanihi, maka yang pertama kali terlancar pada lidahnya disebut ya ummah. Tuh, ibu, ibu, tuh, pasti yang disebut begitu. Ya, kalau ada hal-hal yang memang tidak ada di situ, dia pengen butuh, nah itu yang dipanggil ibu, ibu.
terlintas. Wa awwalu khatin ala qalbihi, dan yang pertama kali terlintas di hatinya ummuhu, ibunya. Fa innahu qad wasaqa bi kafalati, maka sesungguhnya dia itu sudah benar-benar percaya dengan pemeliharaan ibunya, wasafaqatiha, dan kasih sayang ibunya, thiqatan tamatan, sebagai kepercayaan yang sempurna. Nah itu jadi tawakal derajat yang kedua seperti itu, seperti seorang anak-anak itu kepada ibunya. Asali satu yang ketiga, ini tawakal yang paling tinggi, ayyakuna baina yadaillah, bahwasanya ya di hadapan Allah orang tersebut bi harakatihi, gerakannya, wasakanati, diamnya, mislal mayiti, seperti mayit. Nah ini yang lebih tinggi lagi, jadi gerak maupun diam itu seperti mayit. Mayit kalau lagi dimandiin disuruh kemana juga ngikut aja, ya udah diam aja deh, ya dia ke kanan, ya di ke kiriin, ya itu udah diam aja, itu mayit namanya. Ya, coba kalau kita masih hidup, ya itu kadang-kadang melawan juga, suruh kanan suruh kiri, ya dia pasti kadang-kadang masih nggak mau. Tapi ketika dia udah meninggal dunia, itu yang mandiin mau bagaimana aja mandiin dah. Ya, itu mayit gak bakalan protes, diam aja udah. Ya, begitu. Itu namanya mayit. Ya, jadi gerakan, ya diamnya itu seperti mayit. Nah kita kalau udah seperti itu, ya tawakal kita kepada Allah seperti mayit, wah udah hebat bener udah. Nah itu biasanya para wali min aulia itu udah begitu. Ya, jadi tidak ada yang terlintas kecuali hanya Allah, 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 Allah. Baina yadail ghasil, seperti mayit di hadapan orang yang mandiin. La yufariquhu, tidak berpisah dia illa ayyara nafsu maitan, kecuali dia melihat dirinya itu seperti mayit. Tuharrikuhul qudratul azaliyah, yang selalu digerak-gerakkan oleh Allah yang maha kuasa sejak azali. Kama tuharriku yadul ghasil, seperti tangan orang yang mandiin menggerak-gerakkan ya kepada mayit tadi. Wa huwal ladzi qawiya imanuhu, itulah yang paling kuat keimanannya, bi annahu ta'ala mujrin lil harakati, bahwasanya Allah itu yang memberlakukan harakatnya. Jadi gerakan kita mau kemana aja tanpa gerakan dari Allah nggak bisa kita. Sampai-sampai nih kita menggerakkan tangan begini nih Pak, Ibu, ini karena Allah. Kalau bukan karena izin Allah nggak bisa kita. Jangankan yang lain-lain, ya kita cuma ini aja. Allah udah ingat sama Allah, ya Allah dimikirin tuh, gimana kalau Allah kagak kasih kemampuan untuk ini telunjuk bisa bergerak-gerak. Kalau kita kadang-kadang lupa mikirin begitu tuh, ya kita lupa. Kadang-kadang makan aja nungguin tahap dulu baru alhamdulillah. Iya, udah tahap baru alhamdulillah. Ya mestinya baru sampai nasi juga udah alhamdulillah. Masya Allah di hadapan kita ada nasi sepiring, ada lauk pauknya. Ya Allah, itu bagaimana nasi udah di sini, padahal kita kagak nanam ya padi, ya nggak tahu bagaimana prosesnya. Ada tempe, bagaimana bikin tempenya. Nah, kita nggak pernah tuh ya berpikir begitu. Makan aja. Ya kadang-kadang kalau belum tahap, belum baca alhamdulillah. Tapi kalau orang yang udah dekat sama Allah, ya baru melihat aja juga. Alhamdulillah, makasih Allah, hari ini Kau telah memberikan rezeki yang begitu nikmat di hadapan saya, ada nasi. Nah itu begitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, nah, ini nungguin tahap baru, ya baru baca alhamdulillah. Ya sekali, dua kali, tiga kali baru tahap alhamdulillah. Ya, itu nggak boleh begitu. Jadi kita selalu ingatnya sama Allah, sama Allah. Apa aja yang kita lihat Allah, 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 Allah. Nah itu jadi orang yang kalau udah dekat banget, ada begitu kan? Ya seperti ya mayit di hadapan apa? Orang yang lagi mandiin. Jadi yang menggerakkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza a'la darajati, ini merupakan derajat yang paling tinggi. Wal ula, sementara derajat yang pertama adnahu, yang paling rendah. Wasaniyatu, yang kedua aqwa minal ula, lebih kuat daripada yang pertama. Qala Nazimu, berkata Nazim,
wahbub nabiyyaka summa azim qadrahu wa bakhal bidinika ma yura bika maksamu. Dan cintailah nabi kamu. Ya, jadi cinta kepada nabi termasuk cabang iman. Ya. Summa azim qadrah, kemudian muliakan, yaitu ya qadrahu, akan ya profesinya, kadarnya. Ya. Jadi kita disuruh ya memuliakan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wabakhal, ya, pelitlah bidinika dengan agama kamu, mayurabika masamu, apa yang dilihat dengan kamu oleh dosa. Jangan berikan kesempatan sedikit ya untuk melakukan perbuatan dosa. Jangan suruh pelit kita. Ya, jangan longgar sama agama. Pelit disuruh ya berbuat maksiat sedikit pun jangan dikasih kesempatan. Itu namanya wabkhal bidinika. Apalagi kita jual iman kita. Nauzubillah min dzalik, disuruh pelit begitu. Ya, jadi jangan kasih kesempatan ya apapun yang bisa merubah ya keteguhan kita beragama, beriman. Ya, jangankan cuma Indomie, ya, beras, sembako, ya, nyawa kita, ruh kita itu kita ya akan korbankan demi apa? Demi agama. Ya, lebih bagus ya kita itu ya terbunuh ya daripada kita jual agama kita. Ya, lebih bagus mati syahid daripada kita hidup tapi jual agama. Itu pelit maksudnya. Wa bakhal bidinika. Ini termasuk cabang iman nih semuanya. Ya, cinta sama Nabi, agungkan ya profesi Nabi, ya, kemudian ya pelit dengan agama kamu, jangan kasih kesempatan ya untuk ya ada sesuatu yang bisa merusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakaran nazimu, menyebut siapa nazim fi hadzal baiti, di dalam bait ini salah sesu'abin, 3 cabang iman. Fayuqalu, maka dikatakan ala naski mata qadama, sesuai dengan urutan yang telah lalu. Kemarin atau tadi kita udah baca cabang iman yang ke-13 urutannya. Nah, sekarang masuk cabang iman yang ke-14. Wasyu'batur rabi'ata asyarata, dan cabang iman yang ke-14 hubbu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus cinta sama nabi. Ya, jadi cinta sama Allah, cinta sama nabi itu harus paling tinggi ya tingkatannya. Kita boleh cinta kepada harta, cinta kepada pangkat, cinta kepada keluarga, anak, istri, suami, boleh. Tapi kecintaannya itu sekedar ahbib habibaka haunammat. Nah, itu dalam hadis Nabi begitu. Ahbib habibaka haunammat. Ya, sekedarnya aja. Kecintaan yang hakiki itu adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Sebab barang-barang yang kita cintai, apapun yang kita cintai di dunia, itu pasti akan kita tinggalkan. Ya, pasti begitu. Ya, wahbub masyita fa innaka mufarikuh, dalam satu hadis begitu. Cintailah apa yang kamu kehendaki, tapi ingat semua yang kamu cintai akan berpisah dengan kamu. Kita cinta sama istri, suatu saat kita akan tinggalkan istri kita. Atau sebelum kita yang tinggalin, istri kita yang tinggalin kita. Ya, tinggal taruhan aja dari mana duluan, gitu. Iya. Atau kita cinta sama anak, kadang-kadang kita yang tinggalin anak kita, atau anak kita yang duluan. Ya, kita cinta sama orang tua. Ya, kadang-kadang kita sedang cinta sama orang tua kita yang udah meninggalkan kita, atau anak yang udah lebih dulu meninggalkannya daripada orang tuanya. Nah, begitu. Harta juga begitu. Kadang-kadang ya harta yang kita cintai, harta itu akan habis. Atau harta masih banyak, kita yang mati duluan, kita tinggalkan. Jabatan juga begitu. Lagi sedang cintanya sama jabatan, pensiun. Ya, begitu. Ada orang pensiun pingsan, Pak. Itu stres. Gimana Ustaz, saya besok mau pensiun? Emang mau gimana? Ya udah, pensiun aja. Bingung dia. Mau pensiun aja bingung. Ya, begitu. Banyak tuh yang begitu. Ustaz, hari saya bagaimana nih? Tinggal sebulan lagi saya pensiun. Gitu. Ada yang bingung. Nah, seperti itu. Jadi
Kadang-kadang ada orang yang takut dengan jabatan. Wah, jabatan tinggal dikit lagi nih, tinggal 3 bulan lagi. Ya, wah bagaimana nih? Ya, puyang dia. Ya, jangan begitu. Ya, jadi kita nggak perlu seperti itu. Ya, sebab ya kita udah diajarkan suruh cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi. Jadi yang paling penting cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Nabi. Kalau yang lain-lain karena terlalu cinta, itu akhirnya kita bingung. Ntar kita ninggalinnya bagaimana? Tuh. Jadi karena kita tahu cinta sama jabatan, ketika jabatan habis, stres. Ya, ada orang stres begitu. Tapi kalau dikaget cinta biasa-biasa aja, udah habis malah dibilang alhamdulillah enak dah saya dah, ya seperti itu, seneng dia, ya jadi udah pensiun malah dia seneng dia, ya karena dia bisa lebih dekat lagi kepada Allah, lebih banyak ibadah lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya begitu. Jadi iya, nah itu contoh, ya contoh. Enak lagi, bisa cidodol parung cidodol ya. Nah, begitu. Jadi wahbub Nabi ya, karena kita selalu cinta kepada Nabi. Yang lainnya boleh kita cintai tapi sekedarnya. Ahbib habibaka au nama. Cintailah sekedarnya aja. Jabatan 5 tahun ya, 5 tahun. Kalau udah habis, ya jangan wah gimana supaya begini begitu. Ya, nggak usah. Nah ini namanya kita cinta kepada ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nah ini nih, kalau kita ayat ini kita benar-benar pahami hadis Nabi. La yu'minu ahadukum, seseorang di antara kamu tidak akan sempurna imannya hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga adalah saya lebih dicintai min nafsi daripada dirinya, wa malihi dan hartanya, wa waladihi dan anaknya, wa walidihi dan orang tuanya, wan nasi ajmain dan manusia semuanya. Jadi kalau kita pengen iman kita sempurna, maka saya Nabi Muhammad maksudnya lebih dicintai kebanding daripada yang lain. Ya, jadi kecintaan kita kepada Nabi harus melebihi daripada yang lain. Ya, baik dari dirinya sendiri. Kan kita cinta sama diri kita sendiri, tapi kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad. Siapa yang kagak cinta sama dirinya sendiri? Pasti kita cinta sama diri kita, pasti kita cinta sama diri kita. Apa yang diri kita kepengen kita akan ya ikutin. Itu karena kita cinta sama diri kita. Tapi tetap harus lebih cinta kepada Nabi Muhammad. Jadi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad lebih ya tinggi kebanding daripada kita mencintai diri kita sendiri. Harta sama, boleh kita cinta sama harta, tapi kecintaan kepada Nabi lebih tinggi. Ya, anak kita boleh cinta sama anak, tapi kecintaan kita kepada Nabi harus lebih. Ya, begitu juga kepada orang tua, bahkan kepada semua manusia. Ya, kecintaan kita kepada Nabi harus lebih tinggi. Wal muradu bin nasi, dan yang dimaksud dengan manusia ghairu haula'il mazkurin, artinya selain yang disebutkan kan nafsihi ya waladihi wa walidihi, kan itu manusia, tapi wan nasi ajmain lagi yang kagak disebutin di situ. Ya, cinta sama ya bos kita. Ya, kita punya bos nih, tetap kecintaan kita sama bos lebih cinta sama Nabi Muhammad. Ya, seperti jadi sekedarnya ya sekedarnya saja. Minal korobati, kerabat, wal ma'arifi, kenalan-kenalan, wal jironi, kemudian jiron, tetangga, wal ashabi, sahabat-sahabat, wa ghairihi, dan lain daripada mereka semuanya. Wa hubbur rasuli huwa ainu hubbillahi ta'ala, cinta kepada Rasul yaitulah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita cinta sama Rasul ya cinta sama Allah. Kita cinta sama Allah ya berarti kita cinta sama Rasul, karena memang itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Wa kadzalika, begitu juga hubbul ulama'i, cinta kepada ulama. Sebab kita cinta sama ulama berarti kita cinta sama Nabi. Kita cinta sama Nabi, cinta sama Allah. Sebab ulama itu selalu mengajarkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Sehingga ketika kita cinta sama ulama, ya otomatis kita juga cinta sama
Rasulullah. Tuh begitu. Ya, jadi kita harus cinta ya kepada orang-orang yang disebutkan di sini. Cinta kepada Allah, ya pada hakikat cinta kepada Rasul, cinta kepada ulama, pada hakikatnya cinta kepada Rasul. Makanya dalam beberapa hadis dijelaskan itu Bapak Saudara. Kalau ada orang cinta sama ulama, berarti dia cinta sama Rasul. Kalau dia berkunjung berziarah ke ulama, berarti dia berkunjung kepada Rasul. Kalau ada orang yang duduk bersama dengan ulama, berarti dia duduk bersama dengan Rasul. Begitu. Ya, bahkan kita menatap wajah ulama sama aja kita menatap wajah Rasul. Emang kenapa? Sebab tuh ulama, guru-guru kita memandang gurunya. Nah, gurunya memandang lagi gurunya. Gurunya lagi dulu pernah memandang gurunya, sampailah kepada para sahabat dan sahabat memandang siapa? Rasulullah. Tuh begitu. Makanya guru yang punya sanad, yang sanadnya mutasil, yang punya guru, yang gurunya dia punya guru lagi, yang nanti sampai kepada Rasul. Bukan gurunya YouTube, Google, ya, bukan. Tapi memang dia benar-benar ngaji, ya, dia punya guru. Nah, nanti gurunya punya guru, gurunya lagi punya guru, terus sampai mutasil kepada Rasulullah. Begitulah makanya rahasianya orang kalau memandang wajah seorang guru sama seperti memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cinta kepada Rasul pada hakikatnya cinta kepada Allah. Begitu juga cinta kepada ulama, wal atqiyai, cinta juga kepada ya orang-orang yang bertakwa. Li'anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhibbuhum, cinta kepada mereka, wahum, dan mereka ya yuhibbunahu, cinta kepada Allah. Allah cinta kepada mereka, pada nabi, pada ulama, kepada atqiyah. Nah sama, nabi, ulama, atqiyah juga cinta kepada Allah. Kullu dzalika, dan itu semuanya yarji'u ila hubbil asli, yaitu kembali kepada cinta asal. Wala yatajawazu ila ghairi, maka tidak bisa berpindah kepada yang lainnya. Wala mahmuda bil haqiqati, maka tidak ada kecintaan secara hakikatnya inda zawil basairi, menurut orang-orang yang punya mata hati, illallah, kecuali cinta kepada Allah. Jadi sumbernya satu, cinta kepada Allah. Jadi kita cinta kepada Nabi, sumbernya kepada Allah. Cinta kepada ulama, sumbernya kepada Allah. Cinta kepada atqiyah, sumbernya kepada Allah. Wala mustahiqqa lil mahabbati siwahu, dan tidak ada yang berhak untuk dicintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti baru wasyuqbatul khamisata asyarata. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ya saudara, ya saya mau mengundang, ya insya Allah saya akan buat haul orang tua saya yang ke-25 insya Allah, ya hari Minggu tanggal 21 Juli besok, ya pukul 8:30 pagi hari, ya kepada Ustaz Baihaqi dan para pengurus mushola dan jamaah pengajian yang memang ada waktunya, ya silakan hadir ke Masjid Jami'at Thahiri pada pukul 8:30. Ya. Kemudian kalau memang ada waktu, silakan ada pembacaan khatam Quran. Waktunya habis sholat subuh. Ya, kalau habis sholat subuh itu ada pembacaan khatamul Quran. Ya, nanti jam 8:30-nya baru acara haulnya. Mudah-mudahan informasi ini ya sebagai undangan resmi. Mohon maaf kalau saya tidak undang satu-satu. Ya, cukup informasi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kita kesehatan dan keluangan waktu. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tansharihu bihas sudur wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'tsi wan nusyur innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatik wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma iftah lana hikmatak wa anshur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.